Selamat bertemu kembali pada saya, Teprianus Sanaputra, dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang pertama, dalam pertemuan yang pertama, saya tidak akan banyak membahas mengenai hukum dan perlindungan anak, namun yang saya akan bahas dalam pertemuan pertama ini adalah bagaimana dasar-dasar mengenai perlindungan anak, hukum dan perlindungan anak, serta bagaimana, kenapa hukum dan perlindungan anak itu penting untuk kita pelajari, khususnya bagi mahasiswa saya, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan anak usia dini. Oleh karenanya, tentunya kita tidak lama-lama lagi, kita akan langsung masuk kepada materi kita kali ini. Ya, materi ini lebih banyak membahas mengenai bagaimana pentingnya kita belajar hukum dan perlindungan anak itu sendiri. Tentunya sebagai seorang calon guru, apalagi guru PAUD atau pendidikan anak usia dini yang bersentuhan langsung atau berhubungan langsung dengan anak-anak usia dini, tentunya disarankan untuk perlu belajar mengenai hukum dan perlindungan anak sendiri. Mengapa? Yang pertama adalah saya singgung tadi bahwa sasaran peserta didik ke depan adalah anak usia dini, di mana kita tahu bersama anak usia dini itu sangat rentan dengan berbagai macam persoalan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut dengan hukum dan perlindungan anak itu sendiri. Yang kedua, agar sebagai calon guru, kita memahami batasan-batasan apa saja yang boleh kita lakukan, sehingga tidak menyimpang dengan persoalan hukum, khususnya yang berkaitan dengan anak. Hal yang kedua ini saya dasari atas banyaknya kasus-kasus yang terjadi saat-saat ini, di mana kasus-kasus hukum yang melibatkan guru, di mana misalnya contoh guru memberikan hukuman atau guru memukul siswanya. Ini banyak kasus-kasus yang akhirnya dibawa ke pengadilan dan dijatuhkanlah sanksi kepada guru. Sangat disayangkan memang ketika guru itu bisa terlibat dengan kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu. Ya, oleh karenanya tentunya kita juga sebagai calon guru harus memahami benar batasan-batasan apa saja yang boleh kita lakukan sehingga kita nantinya tidak terjebak dengan kasus-kasus hukum. Apalagi kita sampai memberikan hukuman, punishment kepada anak-anak yang sudah melewati batas dan punya melanggar hukum. Itu sangat tidak disarankan. Kemudian yang ketiga, mengapa penting kita belajar mata kuliah ini? Yang ketiga adalah guru tidak hanya berperan sebagai pengajar di sekolah, namun juga guru dapat berperan sebagai pendamping atau penggiat sosial di masyarakat, khususnya ketika ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah anak yang terjadi di luar sekolah. Jadi, guru itu tidak hanya berperan sebagai pengajar saja di kelas atau di sekolah, namun guru juga harus memiliki peran yang aktif di masyarakat. Tentunya dengan keaktifannya di masyarakat, tentunya guru itu harus memiliki banyak pengetahuan-pengetahuan yang di luar keilmuan keguruannya. Salah satunya adalah pengetahuan mengenai hukum dan perlindungan anak. Sehingga di masyarakat, guru itu bisa menjadi pendamping, bisa menjadi penggiat sosial. Dan ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan perlindungan anak, juga bisa tampil terdepan.
Kenapa? Karena guru itu sudah dipenuhi dengan pengetahuan mengenai hukum dan perlindungan anak. Dan tentunya masih banyak lagi manfaat atau pentingnya kita belajar mata kuliah ini. Dan nanti kita akan rasakan sendiri nanti bagaimana pengetahuan kita bisa bertambah mengenai hukum dan perlindungan anak ini sendiri. Selanjutnya, ada beberapa pengetahuan-pengetahuan dasar yang saya akan berikan kepada kita mengenai hukum dan perlindungan anak atau aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang keberadaan anak itu sendiri. Ini hanya sebagian yang saya tampilkan untuk membuka wawasan kita bahwa sebenarnya Indonesia ini sudah dari dulu ya itu atur bagaimana anak-anak itu, bagaimana hak-hak dasar anak, bagaimana perlakuan terhadap anak yang sewajarnya itu sudah diatur oleh undang-undang di Indonesia sejak dahulu. Mari kita lihat yang pertama ada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1944, di mana adalah undang-undang mengenai pokok perkawinan, di mana dikatakan bahwa memelihara kelangsungan hidup adalah, saya ulangi, memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab dari orang tua yang tidak boleh diabaikan. Itu di pasal 45 nomor 1 tahun 1974. Selanjutnya di pasal 9 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 dikatakan bahwa orang tua merupakan orang yang pertama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Atur dari pasal 9 nomor 4 tahun 1979. Selanjutnya di pasal 3 Undang-Undang nomor 4 tahun 1999 bagaimana dikatakan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari negara ataupun dari badan. Ya, di pasal yang ketiga. Selanjutnya pasal 50 ayatnya pertama Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa berkaitan dengan perwalian, menentukan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Jadi, pasal 50 ini mengatur tentang perwalian. Selanjutnya di pasal 51 ayat 3 tahun 4 itu dikatakan bahwa wali wajib mengurus anak yang dibawa penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak. Selanjutnya di pasal 12 ayat 1 menyangkut pengangkatan anak, bagaimana dalam pasal ini mengatur bahwa pengangkatan anak itu menurut adat kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Kemudian di ayatnya yang ketiga itu lebih dijelaskan bahwa kesejahteraan pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada di pasal 11 juga yang berkaitan dengan panti asuhan. Jadi pasal 11 ayat 3 nomor 4 tahun 79 ini menentukan bahwa usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik dalam maupun di luar panti asuhan. Ya, itu. Kemudian di pasal 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 79 menentukan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Itu diatur di pasal 2
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 79. Selanjutnya di pasal 52 ayat 2 Undang-Undang 39 tahun 1999 mengatur mengenai hak anak, ya, atau hak asasi manusia, yang katakan bahwa rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling dasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani. Itulah beberapa undang-undang yang saya katakan tadi sudah lama keluar dan melindungi bagaimana hak dan kewajiban anak, bagaimana perlakuan pemerintah, perlakuan kita terhadap anak diatur oleh undang-undang. Jadi sebenarnya mengapa saya sampaikan hal ini didasari bahwa sebenarnya di mata hukum, keberadaan anak-anak di mata hukum, khususnya di Indonesia itu sendiri sudah dinaungi, ya, atau sudah diberikan perlindungan melalui hukum Indonesia. Dan semua kalau kita mau melihat undang-undang yang sebelumnya kita sudah baca, bahkan yang belum saya tulis tadi, bahwa semuanya ini mengacu kepada bagaimana pemberian perlindungan kepada anak-anak sendiri. Namun, ya kita lihat bersama, kita melihat banyak kasus-kasus yang melibatkan anak. Ya, di berita banyak kita lihat, bahkan di daerah kita terjadi pembunuhan terhadap anak dan lain sebagainya. Ya, itu menunjukkan bahwa pada kenyataannya, meskipun hal ini sudah diatur oleh undang-undang, masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran. Masih banyak juga orang-orang tua yang didapatkan tidak menyadari akan hukum dan perlindungan anak itu. Makanya hukum dan perlindungan itu sangat perlu kita tahu. Banyak sekali bukti-bukti, banyak sekali kasus-kasus terjadi masyarakat yang melibatkan anak. Misalnya kalau kita lihat kota-kota besar, banyak anak-anak yang dilibatkan menjadi pengemis, meminta-minta. Nah, itu merupakan pelanggaran, ya. Kemudian kriminalitas yang melibatkan anak, trafficking atau penjualan anak, narkotika, ya, hingga kekerasan sampai pembunuhan anak. Itu banyak terjadi di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan perlindungan anak masih sangat rentan, masih sangat kurang di masyarakat Indonesia. Karenanya sangat penting sekali kita sebagai calon guru, sebagai mahasiswa, mengetahui dari awal bagaimana sebenarnya hukum atau perlakuan hukum terhadap anak-anak itu, supaya mereka itu bisa memperoleh hak-haknya, hak dan kewajibannya. Oke, di akhir perkuliahan ini saya memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kita bisa lihat bahwa betapa riskan dan pentingnya pengetahuan kita mengenai hukum dan perlindungan anak itu sendiri. Jadi sekali lagi, hukum dan perlindungan anak itu sangat penting bagi kita. Ya, kenapa hukum dan perlindungan anak itu penting untuk kita pelajari? Ya, selain kita sebagai calon guru yang dekat dengan anak, yang akan mendidik anak, ya tentunya ke depan kita juga akan menjadi seorang orang tua. Ya, oleh karenanya kita harus perlu mengetahui hukum dan perlindungan anak. Baik, kenapa? Supaya kita dapat merawat, kita dapat melindungi anak-anak kita ini, dengan sehingga kita dapat memiliki masa depan yang cerah. Itu pesan saya dari mata kuliah ini. Ke depan kita akan bertemu lagi dengan materi-materi yang selanjutnya. Ya, diharapkan perhatian kita sehingga kita tidak terlewatkan dalam berbagai materi-materi penting dalam mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya.
Sampai ketemu di lain kesempatan.